Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas satu tempat yang, penuh paradoks. Namanya Celah Darien. Seharusnya ya, tempat ini kan menyatukan dua benua besar. Tapi kenyataannya justru jadi salah satu penghalang paling mematikan di planet ini. Kok bisa? Gini deh, coba bayangin. Ada jalan raya terpanjang di dunia, Pan American Highway, yang membentang dari ujung utara sampai selatan benua Amerika. Keren kan? Tapi ada yang aneh. Tepat di tengah-tengahnya, jalan itu putus. Ada celah sepanjang 160 kilometer yang sama sekali nggak bisa dilewati mobil. Nah, jadi pertanyaannya, apa sih yang ada di dalam celah misterius ini? Kenapa bisa sesulit itu sampai jalan raya modern aja nggak bisa dibangun di sana? Jawabannya, jujur, jauh lebih rumit dan mengerikan dari yang mungkin kita bayangkan. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Apa sih sebenarnya celah Darien itu dan lokasinya ada di mana? Jadi, Celah Darien itu pada dasarnya adalah bentangan alam liar di perbatasan antara Panama dan Kolombia. Tapi jangan bayangin ini hutan biasa ya. Ini lebih mirip labirin rawa-rawa yang dalam, pegurungan yang terjal banget, dan hutan yang saking lebatnya, cahaya matahari aja susah masuk. Nah, ini poin pentingnya. Celah inilah satu-satunya titik di mana benua Amerika itu terputus, kayak mata rantai yang hilang. Penghalang alaminya itu kuat banget sampai semua usaha untuk membangun jalan raya di situ selalu gagal total. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin merinding. Kenapa celah ini bukan cuma soal nggak ada jalan? Karena ini adalah rintangan yang taruhannya nyawa. Dan bahayanya itu berlapis-lapis. Lapisan pertama, alamnya sendiri. Bayangin Anda harus mendaki gunung yang curam dan licin. Menyeberangi sungai yang arusnya bisa menyeret Anda kapan saja. Belum lagi berjalan berhari-hari melintasi rawa yang seolah nggak ada ujungnya. Semua itu di tengah panas dan kelembapan yang, luar biasa menyiksa. Kalau tadi alam, lapisan kedua ini bisa dibilang lebih mengerikan. Manusia. Di atas semua tantangan alam itu, ada ancaman kejahatan yang parah. Daerah ini bisa dibilang zona tanpa hukum. Kelompok bersenjata, kartel narkoba, geng kriminal, mereka semua beroperasi dengan bebas. Dan para pelintas, mereka jadi target empuk untuk dirampok, diperas, dan kekerasan lainnya. Dan seolah-olah itu semua belum cukup, ada lapisan ketiga, bahaya biologis. Ular berbisa dan jaguar itu nyata berkeliaran di hutan. Nyamuk membawa penyakit mematikan seperti malaria. Dan yang paling dasar untuk hidup, air bersih dan makanan, itu langka banget. Jadi, setiap hari benar-benar jadi perjuangan untuk sekedar bertahan hidup. Oke, setelah mendengar semua kengerian itu, pertanyaan yang paling jelas adalah, kenapa ada orang yang mau dengan sadar memilih untuk melewati tempat yang seperti neraka di bumi ini? Nah, disinilah ceritanya menjadi lebih dalam. Mari kita coba pahami motivasi kuat di balik gelombang besar manusia yang nekat melintasi zona berbahaya ini. Ini adalah kisah tentang keputusasaan, tapi juga tentang harapan. Coba lihat angka ini. Lebih dari 200.000 orang. Itu jumlah yang tercatat menyeberang hanya di tahun 2021 saja. Dan angkanya bukannya turun, malah terus naik setiap tahun. Ini bukan lagi arus kecil, ini sudah seperti banjir manusia. Dan siapa saja mereka? Ternyata bukan dari satu kelompok negara saja. Mereka datang dari seluruh dunia. Ada orang-orang dari Venezuela yang lari dari krisis ekonomi dan politik. Dari Haiti yang penuh dengan kekerasan dan ketidakstabilan. Bahkan ada yang datang jauh-jauh dari Afrika dan Asia. Tapi mereka semua punya satu benang merah yang sama. Mereka lari dari sesuatu untuk mencari sesuatu yang lebih baik. Kutipan ini benar-benar merangkum semuanya ya. Bagi mereka, semua bahaya yang kita bahas tadi di Celah Darien itu rasanya lebih bisa diterima dibandingkan dengan keputusasaan yang mereka tinggalkan di rumah. Jadi, harapan akan masa depan yang aman itulah yang jadi bahan bakar utama mereka, sekuat apapun risikonya. Nah, dengan krisis sebesar ini, pertanyaannya, apa yang sudah dilakukan untuk mengatasinya? Mari kita lihat respons dari pemerintah dan dunia internasional dan kenapa tantangannya masih sangat besar. Tentu ada upaya yang dilakukan ya. Pemerintah Panama dan Kolombia misalnya, mereka coba meningkatkan patroli perbatasan. PBB dan banyak LSM juga turun tangan, memberikan bantuan kemanusiaan dan medis. Bahkan ada kerjasama antar pemerintah di kawasan itu. Tapi, disinilah kita melihat ada jurang yang sangat besar antara rencana dan kenyataan. Tujuannya mulia, tentu, meningkatkan keamanan, memberi bantuan,
Tapi realitanya di lapangan? Medannya itu terlalu luas untuk dikendalikan, sumber daya selalu terbatas, dan bantuan seringkali nggak bisa sampai ke orang-orang yang paling membutuhkannya di kedalaman hutan. Ini membawa kita ke sebuah kesimpulan penting. Masalah celah Darien ini sebenarnya bukan cuma masalah lokal. Ini adalah cerminan, sebuah gejala dari masalah yang jauh lebih besar di tingkat global. Ada ketidakstabilan politik, krisis ekonomi, dan pencarian putus asa manusia untuk keselamatan. Dan semua itu bertemu di satu titik, di sepetak hutan berbahaya ini. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah dilema yang sangat sulit. Jadi, apa solusinya? Apakah kita harus membuat rute ini jadi lebih aman? Tapi kalau dibuat lebih aman, apa itu justru akan mendorong lebih banyak orang untuk mengambil risiko? Atau, jangan-jangan, selama ini kita hanya sibuk mengobati gejalanya, sementara akar masalahnya, krisis global yang membuat orang-orang ini terpaksa pergi, tidak pernah kita sentuh. Ini pertanyaan besar yang patut kita renungkan bersama.